TNI Angkatan Laut menggelar latihan keadaan darurat di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Latihan gabungan ini melibatkan Korps Marinir dan pasukan anti-teror Denjaka. Pasukan TNI melakukan pengintaian dari NUI atau Normalis Unmanned Installation untuk persiapan penyerangan. Pasukan elit TNI AL dengan taktis melakukan penanggulangan dan serangan dari udara, permukaan laut, dan infiltrasi di bawah air untuk mengepung kapal dan penyelamatan sandera. Dalam simulasi ini, TNI AL melibatkan 274 personil untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan skenario latihan. Dari tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan kampung nelayan modern Kalamo, Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Presiden Jokowi meminta nelayan didampingi secara berkesinambungan supaya usaha bisa masuk rantai pasok nasional dan juga global. Kampung Nelayan Modern atau Kalamo Desa Samber Binyeri dipilih menjadi lokasi percontohan karena memiliki lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Pasifik. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Kampung Nelayan Modern, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Desa Samber Binyeri dipilih karena lebih dari 80% masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan Kampung Nelayan Modern Kalamo berpotensi menghasilkan devisa 1 triliun rupiah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun sejumlah infrastruktur mulai dari dermaga tambatan kapal hingga kantor pengelola. Anggarannya untuk masing-masing seperti misalnya daya saing bikin pabrik es sama gudang beku, lalu kemudian tangkap bikin dermaga, bengkel kapal, ya, lalu kemudian bikin tempat pelelangannya dan seterusnya. Jadi masing-masing itu. Lalu BPPSDM bikin balai pelatihan. Selain itu, KKP juga membangun keindahan kampung pesisir dengan membangun gapura, memperbaiki jalan, membangun talut dan gardu pandang. Terdapat stasiun pengisian bahan bakar minyak dan diintegrasikan dengan kampung nelayan modern. Pembangunan kampung nelayan modern Desa Samber Binyeri ini menggunakan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mensinergikan seluruh unit kerja Eselon 1. Program kampung nelayan modern pun akan dilakukan berkesinambungan ke desa-desa pesisir lain di Indonesia. Logistik pemilu Pilpres dan Pileg 2024 tiba di gudang penyimpanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Badan Pengawas Pemilu setempat pun mendatangi lokasi gudang untuk pemeriksaan langsung logistik pemilu tersebut. KPU Kabupaten Bangkalan menetapkan bekas gudang Bulog menjadi gudang logistik pemilu 2024. 15.000 kotak suara telah tiba dan disimpan di lokasi yang terletak di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Jawa Timur. KPU Bangkalan menyatakan total 90% logistik pemilu sudah tiba. 2 orang komisioner Bawaslu Bangkalan datang langsung untuk pengecekan kesiapan logistik, terutama masalah ketahanan kotak suara yang terbuat dari kardus. Alhamdulillah tadi sudah dicek sampai kita pukul-pukul kan tidak remuk dan tidak rusak. Dan bahkan diduduki tempat kotak suaranya itu alhamdulillah tidak rusak. Nah, tebalnya itu 6 mm. Tebalnya kotak suara ini. Lebar semua sisi itu 40 cm. Tingginya 60 cm. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU RI. Itu kira-kira. Untuk pengamanan, pihak KPU melibatkan anggota kepolisian dari Polres setempat untuk menjaga dan mengamankan gudang logistik pemilu ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah alat peraga kampanye di Jombang, Jawa Timur ditertibkan. Menurut Bawaslu Jombang, total ada 252 atribut kampanye yang melanggar. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Saya Aulia Wardani dan juga kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan juga sampai jumpa.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai melakukan razia alat peraga kampanye seperti di Desa Plandi, Kecamatan Jombang. Bawaslu mengerahkan panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam untuk mencopot atribut kampanye yang dipasang para calon anggota legislatif. Menurut Ketua Panwascam Jombang, Heru Widodo mengatakan pencopotan paksa alat peraga kampanye dilakukan karena sebelumnya pihaknya telah menegur partai politik namun tidak diindahkan. Semua banner balu yang dilepas ini nanti akan kami amankan dengan posisi kondisi yang sebagaimana mestinya kami buatkan berita acara. Jadi kondisinya nanti akan diambil kalau memang mau diambil kembali oleh tim atau para peserta pemilu, itu kami persilakan untuk mengambil di Panwascam Jombang. Nanti akan kita buatkan berita acara penertiban dan juga saat pengambilan.